Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Git. Kali ini saya akan membahas secara singkat tentang bagaimana menjerat pelaku yang melakukan penipuan dalam jual beli online. Sebagian dari kita atau sebagian dari kalian pasti pernah membeli sesuatu secara online. Apalagi selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk stay at home akan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu secara online. Belajar online, meeting online, belajar masak secara online, bahkan membeli bahan makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari secara online. Nah, beragam pengalaman juga kita pasti alami begitu ya. Kalian juga pasti alami. Ada yang merasa tertipu karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan foto yang ditaruhkan di dalam profil gitu ya, atau tidak sesuai dengan keadaan yang difoto, atau juga yang sudah membayar secara lunas tapi kemudian barangnya tidak kunjung tiba alias tidak pernah dikirim oleh si penjual dan sebagainya begitu. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat apa yang harus kalian lakukan apabila ditipu oleh penjual online tersebut, atau sebaliknya begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh si penjual apabila pembelinya ini menipu penjual dengan cara memberikan struk transfer secara palsu begitu. Nah, mengenai penipuan ini sebenarnya pada umumnya berlaku pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau juga bisa digunakan pada pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi pada umumnya kita menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, contoh unsur yang akan saya ambil dari pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyinya begini: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana, atau surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, unsur dari pasal 390 KUHP ini adalah unsur yang penting ya, adalah bahwa kabar yang disiarkan adalah kabar bohong. Nah, dan yang dipandang sebagai kabar bohong di sini adalah apabila si pelaku ternyata benar menyiarkan kabar bohong atau kabar yang tidak sebenarnya. Nah, yang dipandang sebagai kabar bohong ini adalah si pelaku tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan ketidakbenaran tentang suatu kejadian. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan diterbitkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seringnya saat ini apabila ada penipuan yang dilakukan secara online, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya di dalam pasal ini, di dalam pasal 28 di dalam pasal 8 UU ITE ini tidak ada frasa yang secara eksplisit mengarah pada penipuan. Jadi pasal ini lebih menekankan pada kerugian yang dialami oleh konsumen. Bunyinya begini: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 Undang-Undang ITE ini, bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 28 ini itu akan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ada 3 unsur penting yang diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Yang pertama, dia mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong. Dan unsur yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita menyesatkan. Nah, unsur mengenai berita bohong dan menyesatkan yang diatur dalam pasal ini merupakan 2 hal yang berbeda. Berita bohong ini ditujukan pada perbuatan pelaku, sedangkan frasa menyesatkan diatur sebagai akibat dari perbuatan yang pelaku lakukan itu. Begitu ya. Jadi akibat dari menyesatkan ini adalah membuat orang atau membuat konsumen ini berpandangan sesat atau keliru sehingga tergerak untuk melakukan pembelian begitu. Nah, unsur yang ketiga yaitu berita bohong dan menyesatkan tersebut menimbulkan kerugian dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik begitu.
Nah, pasal ini pasal 28 dan pasal 390 sebenarnya pada intinya mengatur tentang hal yang serupa, yaitu menyiarkan berita bohong dan kemudian merugikan orang lain atau merugikan pihak lain, dalam hal ini adalah konsumen. Tapi pada prinsipnya para penegak hukum yang nantinya akan melihat unsur-unsur mana yang lebih tepat digunakan untuk menjerat si pelaku tadi, begitu ya. Apalagi kalau kita mengatakan bahwa kita membayarnya atau mentransfernya secara elektronik dan melalui ATM atau melalui m-banking dan lain sebagainya, maka mungkin unsur yang lebih tepat adalah unsur dalam Undang-Undang ITE tersebut. Tapi secara rinci, secara jelas nanti diatur atau dilihat lagi oleh APH, begitu ya, aparat penegak hukum, mana unsur yang lebih tepat yang harus dipakai di dalam pasal tersebut terkait dengan kejadian yang dialami oleh si korban tersebut. Nah, sebenarnya selain Undang-Undang ITE dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ada lagi undang-undang lain yang bisa dijerat oleh mengenai tindakan si penjual tersebut, gitu ya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 poin C Undang-Undang Konsumen itu menegaskan bahwa konsumen ini berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, gitu ya. Sedangkan di pasal 4 poin H itu menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan si konsumen ya itu mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha ini atau dari produsen ini juga diatur di dalam pasal 7 poin B dan poin G Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi poin B ini mengatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan di poin G itu menyatakan bahwa pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, apabila produsen atau pelaku usaha ini tidak memenuhi kewajibannya seperti yang di dalam pasal tersebut, maka dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, setelah mengetahui pasal-pasal mana saja yang bisa dijerat kepada pelaku usaha atau kepada penjual online tersebut, lalu pertanyaan yang paling penting itu adalah bagaimana cara melaporkan permasalahan tersebut, gitu ya, terkait dengan penipuan dalam jual beli online ini, gitu. Nah, langkah awal yang perlu kalian lakukan adalah laporkan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini artinya bahwa itu adalah kepolisian di bidang cyber. Nanti mereka juga biasanya akan bekerja sama dengan orang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, begitu ya. Dan kita juga harus menyerahkan bukti awal. Nah, bukti awal ini apa? Bukti awal ini biasanya adalah hasil cetak data atau informasi elektronik yang telah kalian lakukan dan ditipu itu. Contohnya pesanan kalian, kemudian hasil bukti transfer kalian atau bukti barang yang kalian sudah terima atau bukti barang yang memang belum kalian terima dan kalian lihat di situ ada proses yang bisa dilacak, begitu ya, pengiriman barang dan lain sebagainya, itu bisa kalian cetak dan kalian bisa bawa kepada kepolisian bidang cyber atau kita sebut dengan aparat penegak hukum. Nah, nanti di sana pihak APH ini akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Mereka akan melacak berdasarkan log IP address yang tersimpan dalam server pengelola website atau homepage yang dijadikan sarana oleh pelaku dalam melakukan transaksi tersebut, gitu ya, atau dalam melakukan tindakan penipuan. Nah, apabila identitas penjual atau pembeli ini yang diduga melakukan penipuan telah diketahui, langkah APH selanjutnya adalah mereka akan membuktikan secara teknis perbuatan tersebut. APH akan menyita semua dokumen atau informasi elektronik yang diduga terkait perbuatan tersebut guna kepentingan penyidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan nantinya. Tapi ada permasalahan yang lain. Akan menjadi sulit kalau IP address dari si penjual ini yang digunakan si penjual ini ternyata di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Jadi meski APH ini telah bekerja sama dengan pengelola website di luar Indonesia, tapi
pada prakteknya pelacakan IP address ini tidak mudah dilakukan apabila yurisdiksinya ini di luar Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan prosedur hukum antar negara. Nah, biasanya banyak korban yang berpikiran bahwa karena kerugian yang diperolehnya atau uang yang ditipunya itu tidak dalam jumlah yang cukup besar, biasanya 100.000 atau 200.000, maka kemudian mereka enggan untuk melakukan pelaporan kejadian tersebut ke kantor kepolisian. Nah, kenapa mereka enggan? Karena menurut mereka usaha yang mereka lakukan atau effort yang mereka keluarkan ini tidak sebanding dengan nilai kerugian yang mereka peroleh, begitu ya. Jadi contohnya ya hanya 100.000, kenapa saya harus pergi untuk melaporkan ke kantor polisi? Karena ketika melakukan pelaporan ke kantor polisi, dia tidak hanya melakukannya satu kali pergi ke kantor polisi, melaporkan dan selesai. Tetapi biasanya memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya dia datang untuk melaporkan, membawa bukti awal, nanti kemudian polisi akan menghubungi lagi, meminta melengkapi bukti-bukti lainnya. Kemudian polisi juga akan meminta untuk si pelapor ini menyediakan saksi yang juga mendukung perbuatan dari si penjual online tersebut dan lain sebagainya. Jadi itu membutuhkan waktu yang memang cukup lama, begitu ya prosesnya. Sehingga akibatnya para korban ini memilih untuk tidak melaporkan pelaku atau tidak melaporkan kejadian yang mereka alami, dan si pelaku ini terus berkeliaran dan memakan korban lebih banyak. Nah, saran saya apabila memang kalian adalah korban dan kalian melihat bahwa ini harus ditindak, cobalah untuk membaca review dan biasanya kan di dalam toko online shop itu ada review dan lain sebagainya, ada juga yang komplain, ada juga yang biasanya di sosial media memuat tentang hal tersebut. Kalian mencari banyak pihak atau banyak korban dan kemudian bisa bersatu untuk pergi melakukan pelaporan secara bersama-sama. Itu lebih memudahkan kalian juga untuk saling bekerja sama di dalam membuat laporan polisi, dan juga di dalam bukti-buktinya juga terkumpulnya jauh lebih banyak dan lebih akurat. Oke, demikian penjelasan untuk video kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe agar tidak ketinggalan informasi hukum yang mungkin bisa membantu kalian pada saat kalian mengalami permasalahan hukum tersebut di lain waktu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam keadilan.